Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat datang, selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Pertama, warta keuangan ibadah Minggu pada tanggal 1 Januari 2023 sebagai berikut. Derma tangguk, amplop dan peti-peti pada ibadah di gedung gereja Pengharapan. Tangguh hitam berjumlah 8.087.000, tangguh merah 9.293.000, tangguh biru 10.222.000, amplop berpuluhan 30.395.000, amplop pengucapan syukur 31.892.000, peti diakonia 7.801.000, peti pembangunan 5.804.000, peti pintu masuk 2.306.000, derma live streaming 2.060.000, dan amplop janji iman berjumlah 21.008.000. Kedua, derma tangguh ibadah di pos pelayanan Arius Week APO dan gedung-gedung PAR sebagai berikut. Pada pos pelayanan Arius Week APO berjumlah 6.037.000, gedung PAR Week Gajah Putih berjumlah 2.730.000, gedung PAR Week Oikumene berjumlah 3.418.000, dan gedung PAR Week Percetakan berjumlah 2.038.000. Kedua, warta kehadiran jemaat yang mengikuti ibadah di gedung gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 1 Januari 2023 sebagai berikut. Ibadah pada jam 6 pagi berjumlah 216 jemaat. Pada ibadah jam 9 di gedung gereja berjumlah 674 orang. Dan ibadah pada jam 16 berjumlah 258 orang. Ketiga, warta ibadah. Satu ibadah Minggu tanggal 8 Januari 2023 sebagai berikut. Ibadah pada jam 6 pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Andos Richard Apai, Majelis Piket Week Diaspora, pemain organ Bapak Syama Siye Bising, dan kantoria Ibu M. Kumur. Untuk ibadah jam 9 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Majelis Piket Week Gajah Putih, pemain organ Bapak Y.B. Mansi, dan kantoria Ibu Y. Dimara. Untuk ibadah pada jam 16 dilayani oleh Bapak Pendeta Franz Fokamis STH, Majelis Piket Week Lufkam, pemain organ Bapak Jimmy Eriab, dan kantoria Ibu Penatua DKWNI. Ibadah di pos pelayanan Arius Week APO pada jam 9 pagi ini dilayani oleh Bapak Penatua Yohanes Penusi SIP, Majelis Piket Week APO, dan pemain organ Bapak Penatua J. Tuangi. Untuk ibadah di gedung PAR PAM Gunung Sinai Week Gajah Putih pada jam 9 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dr. Randa Nani F. Baredepai. Untuk ibadah di gedung PAR Irene Week Oikumene jam 9 pagi ini dilayani oleh Ibu Pendeta Hebi Suripati Pati SSI. Dan ibadah di gedung PAR Via Dolorosa Week Percetakan pada jam 9 pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Simon Tir STH. Yang keempat, warta tambahan. Niat nikah antara saudara Nivila Tentua, lahir di Ambon pada tanggal 21 Agustus 1986, anak pertama dari pasangan
suami istri Bapak Johan Tentua dan Ibu Sofia Lewaharila dengan alamat Argapura Jalan Pantai Kelapa, Jayapura Selatan. Dengan saudari Margareta Mervin Samuel, lahir di Ambon pada tanggal 28 Mei 1987, anak pertama dari pasangan suami istri Bapak almarhum Christian Samuel dan Ibu Charlie Patinama dengan alamat Bayangkara 3, Jayapura Utara. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 jam 10. Penggembalaan pernikahan pada pasangan oleh Ibu Pendeta Dr. Anda Nani F. Paredepai akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 jam 16 bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam penggembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari WIK Diaspora. Kepada pasangan nikah tersebut jika hadir pada ibadah ini dipersilahkan untuk berdiri. Kedua, pencatatan sipil perkawinan. Dalam rangka menciptakan Kota Jayapura menuju kota tertib administrasi kependudukan dan memperingati hari ulang tahun Kota Jayapura ke-113 tahun 2023, pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura akan melakukan pencatatan sipil massal bagi pasangan suami istri warga Kota Jayapura yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dilaksanakan secara gratis dan kegiatan pencatatan sipil dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2023. Sehubungan dengan itu, bagi warga jemaat yang telah melakukan pemberkatan nikah namun belum melaksanakan pencatatan sipil perkawinan dapat mengambil formulir pendaftaran dan mengembalikan persyaratan administrasi melalui majelis di WIK masing-masing. Persyaratan administrasi dikembalikan paling lambat tanggal 23 Februari 2023. Yang ketiga, amplop janji iman. Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura terus menggumuli bersama panitia pembangunan untuk mengumpulkan dana awal dalam waktu 3 bulan sebesar 3 miliar rupiah untuk memulai pekerjaan pembangunan gedung pertemuan atau gedung serbaguna. Untuk maksud tersebut, majelis memohon dukungan jemaat melalui amplop janji iman yang dapat diambil di pintu-pintu masuk gedung gereja atau melalui majelis di WIK masing-masing dan dikembalikan pada ibadah-ibadah hari Minggu atau ditransfer melalui rekening panitia pembangunan. Majelis mengucapkan terima kasih atas pemberian jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Keempat, sakramen baptisan kudus anak. Pada ibadah Minggu tanggal 8 Januari 2023 jam 9 pagi ini di Gereja Pengharapan akan dilayani sakramen baptisan kudus bagi 2 orang anak dari anggota jemaat pada WIK Aspo dan WIK Okumene. Kelima, pembukaan tahun pelayanan 2023. Disampaikan kepada jemaat bahwa pada ibadah Minggu pagi ini tanggal 8 Januari 2023 jam 9 akan ditandai dengan ibadah pembukaan tahun pelayanan 2023. Dengan demikian, majelis dan badan pelayan unsur sudah dapat menjadwalkan dan membuka ibadah-ibadah persekutuan di WIK, di KSP, dan di masing-masing unsur. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih.
Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, dan Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD. Demikian. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan menyambut Tuhan dalam ibadah dalam pagi hari ini. Oleh karena itu saya undang jemaat berdiri, dan mari kita siapkan nyanyian rohani. Nyanyian rohani 105 ayat 1, 2, dan 3. Sinar fajar yang bakar. Sinar fajar yang bakar, terang yang tidak dijadikan. Pagi ini datanglah dengan cahaya yang berikan, roh yang kuat dan segar dan benar, di embun kehidupan menyegarkan jiwa kami. Hati yang kehausan rindu dan akan damai, beri penyiraman sedap yang tetap. Bara api kasih-Mu apalah membakar saja, dari hati semu pinggiran yang sia-sia hingga diperbarui dan bersih. Pertolongan kita yaitu di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudari.
dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Saya persilakan persekutuan boleh duduk kembali. Ujian yang sama, Rohani 105 ayat 4 dan ayat yang kelima. Hari yang penghabisan Tuhan suruh dari sorga. Hari yang penghabisan Tuhan suruh dari sorga, cahaya membangunkan kami dari kubur duka, akan masuk terlepas pintu, dan di sanalah tetap, dan di sanalah tetap wajahmu yang bercahaya, tiada lagi malam gelap, hanya siang suci saja. Itulah bahagia yang bakal. Saya percaya kita menjalani hidup ini, kita berusaha supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah. Tetapi siapakah saudara dan saya yang sempurna adanya? Kita sudah berusaha menjaga pikiran, perkataan, hati, sikap dan kesaksian hidup kita. Ada waktu yang indah, kita akan berdiam diri di hadapan Allah. Kita merenungkan 6 hari yang telah kita lalui. Manakala ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita mau terbuka. Alkitab berkata 1 Yohanes 1 ayat 8, jikalau kita berkata kita tidak berdosa, maka kebenaran Allah tidak ada di dalam kita. Tapi kalau kita menyadari dan kita terbuka kepada Allah, ayat 9, Allah itu Dia setia dan Dia menyambut kita. Kita siapkan Kidung Jemaat 383. Kita akan memuji Allah sesudah berdoa ayat yang pertama dan sesudah mendengar berita anugerah pengampunan ayat yang kedua. Kidung Jemaat 383. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Maha besar Allah kami, Allah di dalam Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, syukur dan sembah kami kepada Tuhan. Karena hari ini kami dapat bersekutu ada di hadirat Allah, bersama-sama dalam persekutuan di bait Tuhan. Ini semua hanya karena anugerah, kebaikan dan kasih Allah bagi setiap kami. Sesungguhnya siapakah kami Tuhan, sehingga sampai pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, Engkau telah melihat di dalam kehidupan perjalanan ini, kami telah berusaha untuk hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus dalam kematian Tuhan dengan darah anak domba Allah. Namun Tuhan, kendati kami berjuang supaya hidup ini berkenan di hadapan Allah, tapi masih juga ada kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Karena itu dengarlah pengakuan kami kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami mohon
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah penebus juru selamat kami. Amin. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabarmu ya percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Hari ini, baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berdasarkan kesaksian Alkitab bahwa orang yang datang kepada Tuhan menyadari sungguh merendahkan diri dan terbuka di dalam pengakuannya, maka Alkitab bersaksi Allah mendengar, dan bukan saja Allah mendengar, tetapi Allah menyambut dan Allah menghapus segala dosa dan kesalahan saudara dan saya. Dan karena itu mari Bapak Ibu Saudara, berusahalah di dalam hidup ini untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Hidup demikianlah yang pasti akan selalu dipelihara dan diberkati. Ayat yang kedua berkata, ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Ia cari yang berdosa, Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Orang-orang yang Allah telah pulihkan mereka, Allah menyambut mereka dan Allah memelihara mereka dengan firman Allah sebagai petunjuk hidup baru. Jemaat kekasih Tuhan,
Saya jemput, mari kita bangkit berdiri. Kita akan dengar petunjuk hidup baru. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula dengan orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Biarlah kita menjadi orang benar dan jangan jadi orang fasik. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bagian firman Tuhan untuk persekutuan kita GKI di seluruh tanah Papua diambil dari Kejadian pasal 15. Mari kita buka Alkitab kita. Kejadian pasal 15. Kita akan membaca ayat pertama hingga ayat yang ke-21. Kejadian pasal 15 ayat pertama hingga ayat yang ke-21. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita satu di dalam doa memohon tuntunan Tuhan. Waktu yang indah ya Bapa, dari persekutuan kami, ibadah pertama Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, di mana firman Allah akan dibacakan bahkan diberitakan. Tuntunlah kami semua ya Bapa di dalam roh Allah sendiri bagi setiap kami, sehingga firman ini menjadi kekuatan, pegangan, penuntun, bahkan landasan di mana kami berdiri, berjalan dan bergerak dalam hidup ini yang sementara Allah izinkan kami miliki di dunia ini. Sehingga hidup ini tidak mengecewakan Allah karena berjalan di atas kebenaran firman Allah. Topanglah kami semua ya Tuhan, hamba yang terbatas. Tuhan mampukan, Allah sendiri yang mengontrol di dalam pemberitaan ini, sehingga seluruh pemberitaan terjadi menurut kehendak Bapa. Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa menyambut firman Tuhan. Amin. Izinkan kita baca bersama-sama. Bapak Ibu menyambut dari ayat-ayat yang genap. Perikop kita perjanjian Allah dengan Abram. Janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lagi kata Abram,
Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjelang gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Terpujilah Kristus yang mempunyai firman ini. Haleluya. Haleluya. Kita dengar satu pujian dari vokal grup keluarga Kawaine.
Terima kasih. Tuhan memberkati keluarga Kawaine. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Allah yang begitu baik yang telah menyertai kita. Kita boleh dimungkinkan hari ini untuk bersekutu. Itulah kasih karunia Tuhan. Karena itu patutlah kita bersyukur. Dan Allah memberkati orang yang memberikan syukur dengan sukacita. Kita memuji Allah di dalam Rohani 160. Dan kita mau menyerahkan ungkapan syukur kita, persembahan yang telah kita siapkan. Rohani 160. Tuhan, ambili hidupku akan kurban bagimu. Tuhan ambil hidupku akan kurban bagimu, jika tangan bekerja kasihmu menggerakkan. Berilah mulutku menggah, Berilah mulutku menggah, hanya dalam Tuhannya suara bibir dan penuh berbagai murahan. ambil harta dan benda, Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Jadikan kehendakku sama dengan maksud-Mu. Berilah jantung berdebar oleh giat yang benar. kasihku pun milikmu, Kasihku pun milikmu, seantero diriku kini dan selamanya. Engkau Tuhan Rajanya. Musik. Tuhan ambil hidupku akan kurban bagimu, jika tangan bekerja kasihmu menggerakkan. berilah mulutku menggah, Berilah mulutku menggah, hanya dalam Tuhannya suara bibir penuh berita kemurahan. Ambil harta dan benda, Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat. jadikan kehendakku, Jadikan kehendakku sama dengan maksud-Mu. berilah jantung berdebar oleh giat yang benar. kekasihku pun milikmu, Kasihku pun milikmu, seantero diriku kini dan selamanya. Engkau Tuhan Rajanya.
ambil hidupku, Tuhan ambil hidupku. Akan kurban bagimu jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Berilah mulutku menggar, Berilah mulutku menggar. hanya dalam Tuhannya suara bibirnya penuh berita kemuliaan. Ambil harta dan benda, ambil harta dan benda. jangan aku budaknya, pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. jadikan kehendakku, Jadikan kehendakku sama dengan maksud-Mu. Berilah jantung berdebar oleh giat yang benar. kasihku pun milikmu, Kasih-Ku pun milikmu seantero diriku kini dan selamanya. Engkau Tuhan Rajanya. Ambil hidupku, akan kurban bagimu jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Berilah mulutku tunduk hanya dalam Tuhannya, suara bibirnya penuh berita kemuliaan-Mu. ambil Harta dan benda, jangan aku budaknya, pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 7 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 13 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar InFocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Jemaat Tuhan, kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa di sorga, di hadapan-Mu, inilah penyampaian ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Bapa berkenan menyambutnya dari seluruh persembahan kami yang hari ini di hadapan Allah kami persembahkan kepada Tuhan. Allah menyambut seluruh persembahan ini, memberkati, menguduskannya. Juga Allah menyambut ada 20 keluarga maupun pribadi, di mana 5 keluarga
mensyukuri pertambahan usia mereka. Dua keluarga mempersembahkan ungkapan syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Allah bagi mereka. Dan ada 13 keluarga yang menyerahkan persepuluhan mereka. Tuhan menyambut semua kami bersama. Persembahan di kantong, di peti persembahan ini. Dan Allah memberkati. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami senantiasa di dalam semua usaha kami, pencaharian kami, supaya berkat-berkat itu dapat kami pakai untuk menopang seluruh kepentingan pelayanan Gereja Tuhan GKI di tanah Papua. Allah menolong Jemaat Pengharapan Jayapura, Klasis GKI Port Numbai, dan Sinode GKI, supaya setiap rupiah ini dipakai sebagaimana mestinya dengan takut akan Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi seluruh kepentingan pelayanan GKI di 3 aras di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mempersembahkan ungkapan syukur kami kepada Bapa di sorga. Amin. Langsung kita mendengar pujian dari Wik Diaspora menyambut pemberitaan firman Allah.
Terima kasih. Tuhan memberkati hamba-hambanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Kita bersyukur hari ini kita ada di hari Minggu yang kedua dan triwulan pertama dari 2023 GKI di Tanah Papua. 3 bulan ini sampai nanti 31 Maret dikunci bulan Maret. Kita bicara tentang pembaruan Allah dengan manusia. Tanggal 1 Januari kemarin, minggu yang pertama, kita ikut semua dan seluruh GKI di Tanah Papua. Ada 1975 jemaat di GKI. Kita bicara perjanjian Allah dengan manusia. Dari Kejadian pasal 9, waktu Allah bicara dengan Nuh. Sesudah Allah menghukum manusia dengan air bah. Dan hari ini 8 Januari hari Minggu yang kedua, Allah buat perjanjian lagi dengan Abraham. Mari tangkap isi hati Allah untuk saudara dan saya. Sebelum kita hidup ini berakhir, kita tangkap dan mengerti siapa itu Allah. Saudara, 21 ayat yang kita pelajari ini, kita lihat bagaimana Allah memproses bangsa pilihan itu. Ada 3 cara Allah melalui hambanya Abram untuk mengerti tentang siapa Allah itu, tetapi juga yang berdampak untuk keselamatan manusia sampai nanti dia datang kembali. Hidup ini tidak hanya biasa-biasa saja. Hidup ini bukan karena orang Kristen maka hari Minggu masuk gereja, keluar sesudah itu ya biasa saja. Oh tidak. Tidak. Hidup di dalam rancangan Allah. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tangkap itu. Dan karena itu kita mau belajar dari pengalaman perjanjian antara Allah dan Abram. Bapak Ibu perhatikan, Abram, belum Abraham, belum. Ya, baru Abram. Nanti pada waktu Abram berusia 99 tahun, baru namanya diubah menjadi Abraham. Penggenapan untuk janji Allah itu. Ada 3 hal yang kita belajar dari bacaan ini. Yang pertama, bagaimana Allah ingin menyampaikan kepada Abram bahwa melalui engkaulah ya dan seluruh keturunanmu ya akan ada keselamatan bagi manusia yang jatuh ke dalam dosa. Tadi kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 bicara tentang rancangan itu. Tetapi apa jawab Abraham waktu mereka bercakap-cakap? Di dalam sebuah penglihatan Allah datang dan Allah menyampaikan kepada Abram. Ayat 1 tadi kita baca. Ya. Jangan engkau takut. Coba lihat Alkitab. Lihat Alkitab. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Ya. Tapi apa jawab Abram ayat 2? Apa jawab? Apa? Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damaskus itu, ya dulu Damsik, sekarang itu Damaskus, ya.
Tuhan bilang bahwa nanti begini, nanti begini. Abraham jawab apa? Yo, Tuhan kau bilang, tapi saya tidak punya anak. Bagaimana saya punya ahli waris dan keturunan untuk menjawab rancangan keselamatan melalui keturunan saya? Ya. Dan terjadi di dalam penglihatan itu, bacaan-bacaan itu. Paling-paling juga nanti Eliezer ini, ya, anak yang dipelihara di dalam rumah Abram. Ya. Bapak Ibu Saudara, kemudian terjadi tetap, ya, Allah menyatakan rencananya. Tapi ini yang menarik, ini hal pertama yang saudara dan saya bisa belajar. Di dalam ayat 4 Allah menolak, dan Allah justru menjelaskan bahwa nanti melalui kau, ya, anak kandungmu sendiri, ya, maka keturunanmu itulah. Lihat ayat 4, coba lihat Alkitab. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli waris. Dari situlah Abraham bertekuk lutut, ya, dan dia belajar percaya. Saudara, dalam hidup ini tidak harus banyak bukti. Yang Tuhan butuh itu iman, percaya. Ya. Abraham sama dengan saudara dan saya sebagai manusia. Ya. Tapi mari kita belajar jangan seperti Thomas, tapi belajarlah sebagai Abraham. Karena itu dia layak di dalam pandangan Allah. Ya. Itu yang menjadi pegangan Allah, melihat bagaimana Abraham menyambut. Coba lihat ayat 6, lihat Alkitab, baca sama-sama ayat 6:3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Oh, ketika Allah punya cara pandang terhadap seseorang, saudara dan saya, seperti ribuan tahun yang lalu kepada Abraham. Dan ketika dia lihat, dia yakin bahwa ini benar, maka rancangan itu akan digenapi lambat atau cepat. Ayat 1 sampai ayat 6 bicara tentang Allah menetapkan ahli waris melalui kandungan istri. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita baca, Sarah itu mandul, tidak bisa melahirkan, ya. Tetapi akhirnya Tuhan membuktikan bersama dengan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Bersama dengan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun kadang-kadang proses itu tidak gampang. Yang Allah butuh itu ketahanan di dalam percaya dan mengimani janji Allah itu bagi saudara dan saya. Hal yang kedua yang kita bisa baca ayat 7 sampai dengan ayat 11, ya, ini bicara tentang bagaimana Abraham dan keturunan, ya, akan memiliki tanah, ya, untuk mewujudkan rancangan Tuhan. Ya. Di dalam percakapan itu Abraham masih lagi-lagi, ya. Tetapi Tuhan bilang apa? Ya. Cari, ya, tadi kita bisa baca, ada domba berumur 3 tahun, ya, kemudian ada burung, kemudian ada kambing, ya, ada lembu, itu di dalam ayat 9. Semuanya 3 tahun. Kemudian belah itu kemudian satu di kiri, satu di kanan. Ya, ini aturan Ibrani masa lalu. Baru nanti jalan di tengah. Ya, itu kalau kita baca di dalam kitab Yeremia, supaya jangan ada yang mengingkari janji, ya, untuk menepati janji itu, ya.
Sesudah dibelah itu di dalam ayat 9 sampai dengan 11, ya, kemudian tradisi Yahudi untuk sebuah perjanjian harus jalan di tengah. Tapi perhatikan, kali ini Allah yang berjalan. Ya, ini hebatnya Tuhan. Ya. Dan karena itu coba lihat, ya, ayat 17 yang tadi kita baca. Lihat Alkitab. Mari baca sama-sama ayat 17. 3. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjelang gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, ya, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, yaitu sungai Efrat. Ya, Allah dia sendiri berjalan di antara daging atau lembu atau kambing yang telah dibelah dua. Itu perjanjian, cara perjanjian Ibrani. Sesudah dibelah, kita ini dibelah, satu di kiri, satu kanan, dan yang berjanji itu jalan di tengah. Ayat 17 bilang, Allah sendiri yang berjalan, bukan manusia. Artinya dia mau pegang janji kepada Abraham. Ayat 18 tadi, hari ini, tanah ini menjadi milikmu. Dan karena dia yang berjalan, Allah tidak mungkin, ya, bohong terhadap Abraham. Itu hebatnya Allah. Halo, ada banyak ribuan janji Allah di Alkitab untuk saudara dan saya. Ribuan janji Allah. Apakah kita tahu? Baca Alkitab tiap hari supaya paham janji itu. Bukan saja untuk Abraham dan keturunan ribuan tahun yang lampau, bukan. Tapi untuk jemaat pengharapan hari ini, sampai nanti kita mati, ribuan janji Allah ada bagi saudara dan saya. Kita hanya bisa tahu kalau kita banyak kali baca Alkitab. Baca. Tapi di dalam proses yang Allah kehendaki itu, Bapak Ibu Saudara, Allah dia membentuk karakter bangsa Israel ini luar biasa. Ya. Ini, ya, di tengah-tengah dia bilang nanti kau dapat anak dari istrimu walaupun dia sudah mandul, tetapi dia akan melahirkan. Ya. Nanti kau milik tanah, tetapi kau punya keturunanmu, bangsamu, mereka akan menderita 400 tahun. Ya, Tuhan punya cara memproses bangsa ini menjadi bangsa kebanggaan Allah. Walaupun Israel itu tegar tengkuk, ya, sama dengan ketong di Papua ini orang Kristen ini tegar tengkuk, sama kepala batu, kepala apa lagi. Tapi Allah tetap mengasihi, Allah tetap mengampuni. Ya, 400 tahun. Ya, itu tadi kita baca di dalam rangka memproses bangsa ini. Ya, coba lihat Alkitab tadi itu. Ya, lihat ayat 13 dari bacaan kita pagi ini. Kembali ke ayat 13, kita baca sama-sama. 3. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Oh, ini sudah Allah sudah bicara untuk nanti kita tahu sejarah besar itu di Mesir. 400, sebenarnya 430 tahun. Ya. Tapi 30 tahun itu
ada orang Yahudi yang memimpin Mesir. Dan 30 tahun itu Israel ini, Yahudi ini sedikit enak karena pemimpin Mesir itu keturunan, ya, itu dari Ibrani, itu Yusuf, ya. Tapi 400 tahun sesudah Yusuf mati, habis. Yang ada itu derita. Coba buka Keluaran pasal 11 supaya kita tahu sejarah yang besar ini di dalam kehidupan manusia. Keluaran 11, ya, Keluaran pasal 11. Coba kita baca ayat 40. Keluaran pasal 11 ayat 40, baca sama-sama. 3. Lamanya, baca sama-sama Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayat 40. Baca sama-sama. 3. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Kalau tadi di Kejadian 15 400 tahun, 430 tahun, 400 penuh dengan penderitaan air mata. Tapi 30 tahun itu ada zaman keemasan karena Yusuf yang menjadi orang penting di Mesir. Tapi sesudah Yusuf mati, selesai. Bapak Ibu Saudara, inilah gambaran yang gereja kita GKI di tanah Papua melalui sidang di Waropen dan mulai diterjemahkan triwulan pertama sampai bulan Maret nanti, kita bicara tentang pembaruan Allah dengan manusia. Surga mau supaya umat Allah GKI secara khusus di tanah Papua tangkap bahwa Allah punya rencana. Allah rindu ada satu pembaruan terjadi di dalam pribadi-pribadi, rumah-rumah tangga, tetapi juga persekutuan gereja, baik jemaat maupun keluarga besar GKI di tanah Papua. Dengan berbagai topik-topik, tidak lain hanya untuk kita tangkap. Allah punya rencana melalui gereja ini, melalui jemaat ini, dan melalui saudara dan saya, untuk keselamatan bagi banyak orang. Kalau ribuan tahun yang lampau Allah sudah lakukan bagi Nuh, tanggal 1 kita bicara. Hari ini kita bicara tanggal 8. Nanti besok tanggal 15 kita bicara dengan Keluaran pasal 24. Minggu depan semuanya hadir supaya Bapak, Ibu dan saya kita paham rencana Allah. Tidak ada di antara kita yang Allah tidak pakai. Tidak ada di antara kita yang Allah abaikan. Tidak ada. Siapapun juga dia, ya, Allah mau supaya kita mengerti. Kita dipakai oleh Tuhan. Saudara, apa yang terjadi dengan Abraham di luar logika manusia. Allah ingin membuktikan dia itu Allah, pencipta alam semesta. Ya, dia itu yang luar biasa. Dia Allah yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat. Itu dia rindu kita alami di dalam hidup hari lepas hari. Pada waktu Allah bilang buat Abraham, nanti, ya, melalui kau akan lahir, ya, anakmu dari istrimu yang mandul. Itu Abraham umur 75 tahun. Tetapi pada waktu Abraham umur 100 tahun, Ishak lahir. 25 tahun Abraham harus menanti penggenapan itu, ya. Luar biasa. Buka Kejadian pasal 21. Mari kita buka Kejadian pasal 21. Janji Allah tidak pernah gagal untuk saudara dan saya. Mari baca, kita lihat
Kejadian 21. Bapak Ibu sambut ayat 2 dan ayat 4. Pelayan ayat 1 dan 3 dan ayat 5 kita baca sama-sama. Kejadian 21. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. 2. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. 4. Sama-sama. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jangan ragu lagi tentang Allah. Sangat jelas penggenapan itu. Pada waktu Abraham umur 99 tahun, berubahlah nama dari Abram menjadi Abraham. Wow. Dan 1 tahun kemudian lahirlah Ishak. Saudara, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan mujizat, itu bukan hanya ribuan tahun yang lampau. Tidak. Tapi sampai hari ini Allah itu dia tidak berubah. Dan dia siap untuk memberkati, menyertai saudara dan saya. Yang bergumul, yang berjuang dengan keadaan apa saja. Mari kita belajar pegang janji-janji Allah. Ya? Saya mau supaya kita ikuti bagaimana sejarah yang besar ini. Coba kita buka pasal 17 Kejadian. Kita kembali sedikit. Ya. Dan coba kita baca ayat pasal Kejadian 17. Baca sama-sama ayat 5. 3. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Sejak berubah itulah, tahun berikut 100 tahun, Sarah melahirkan Ishak. Mari pulang dari persekutuan. Kita akan masuk hari Senin besok dengan kondisi rumah tangga, situasi pergumulan, kesehatan, ekonomi, semua masalah dalam hidup ini. Tenang saja, tenang. Pegang firman ini. Persoalannya, apakah kita sering baca Alkitab? Kalau hanya seminggu masuk gereja, ya nanti kita juga pas-pasan lah. Mungkin cuma 1 ayat, tidak apa. Cobalah tiap hari. Nanti Roh Kudus menuntun, bisa 2 ayat, 3 ayat, tidak apa. Kita mulai dari nol, mulai. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Ribuan janji Allah akan digenapi dalam hidup ini. Amin. Amin. Kita siapkan pujian di dalam nyanyian rohani 167. Kita akan memuji Allah pada ayat yang kelima. Sesudah bersama-sama kita mengikrarkan iman percaya kita. Rohani 167. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman percaya kita dalam persekutuan dengan gereja Tuhan di segala samaan, di semua tempat. Mari secara bersama kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa di dalam, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Gereja yang berdoa di dalam dunia. Gereja yang berdoa di dalam dunia, sekutu dengan Tuhan ketiga yang esa, dan dengan orang suci jemaat yang menang. Beri kami bangkit juga ya Tuhan dalam terang. Kekasih Tuhan, silakan duduk kembali. Kita dengar ujian kembali dari Week Diaspora.
terima kasih. Tuhan memberkati hamba-hambanya. Kita satu di dalam syafaat, kita berdoa, Tuhan Yesus, kami menyampaikan terima kasih, kami boleh belajar mengerti kehendak-Mu, isi hati-Mu dari pengalaman hamba-Mu Abraham ribuan tahun yang lampau. Semua yang Allah rancang pada akhirnya digenapi, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Biarlah firman ini juga menjadi pegangan di dalam iman dan pengharapan kami. Dengan kondisi kehidupan masing-masing kami, situasi di zaman ini Tuhan, kendati berbeda dengan masa lalu, tetapi Allah yang tidak berubah, Allah yang sama. Allah mampu menjawab kondisi yang ada di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau sempurnakan apa yang kami belajar hari ini. Suara manusia yang terbatas sudah berhenti. Waktu di mana suara Allah akan terdengar di dalam relung-relung hati kami. Setiap saat kami bisa mendengar suara Tuhan, dan itulah suara yang ada di dalam hati nurani kami. Itulah roh Allah sendiri. Berjalan bersama kami di minggu kerja yang baru. Semua yang akan kami lakukan di minggu yang baru, Bapa, bagi pribadi, keluarga, rumah tangga, tetapi juga persekutuan jemaat ini, kami berdoa, kami taruh semuanya di dalam tangan Tuhan. Hari ini nanti jam 9 akan ada dimulainya tahun pelayanan yang baru dari Jemaat Pengharapan Jayapura. Untuk membuka tahun pelayanan di jemaat ini, di week-week. Karena itu rencana ini kami bawa dan taruh di kaki Allah, dan Allah mau memberkati ibadah pembukaan tahun pelayanan Jemaat Pengharapan Jayapura. Sesudah pembukaan itu, week-week akan berjalan dengan waktu-waktu ibadah KSP, unsur-unsur jemaat dan seluruh persekutuan. Tuhan berjalan bersama kami, dan kami siap menyambut sidang jemaat yang ke-32 pada bulan Januari ini. Tuhan, segala persiapan itu Tuhan ada di sana dan Allah campur tangan. Semua urusan, semua unsur-unsur, alat kelengkapan gereja, guru-guru sekolah minggu, jemaat dan PAUD, semuanya Bapa, Engkau ada berjalan di depan kami. Bersama Badan Pengawas Perbendaharaan, panitia pembangunan, di dalam usaha pengumpulan dana untuk rencana peletakan batu pertama tanggal 5 Februari, tinggal sebulan kurang lebih ya Tuhan. Kami bawa rencana ini, kami taruh di dalam tangan Allah. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara, TNI dan Polri, adat, gereja, Tuhan Engkau pakai semua komponen ini menjadi alat di tangan Tuhan. Kami taruh pergumulan jemaat kami yang dalam sakit, baik yang opname di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah, serta keadaan dari orang-orang usia lanjut kami, bahkan
para janda, duda, anak-anak yatim piatu, Bapa, pakailah kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendampingi dan menguatkan mereka dalam seluruh kondisi kehidupan mereka hari lepas hari. Hamba-hambamu para pendeta, penatua syemasi, di minggu kerja yang baru, Tuhan Engkau berjalan bersama kami. Kami taruh semua pelayanan di week-week ini di dalam tangan Bapa. Terima kasih untuk hamba-hambamu week diaspora. Tuhan terus pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk pelayanan bersama di Jemaat Pengharapan Jayapura. Terima kasih untuk pemain organ, pemandu pujian, Ibu Kemur dan tim multimedia. Tuhan, semuanya ini Allah Engkau ada di sana dan terus pelihara, berkati. Pakailah semua orang-orang kekasih kami ini menjadi alat di tangan Tuhan bagi pertumbuhan Gereja Tuhan GKI Pengharapan Jayapura. Pulanglah bersama kami. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan seluruh keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengakhiri persekutuan kita memuji bersama di dalam pujian Kidung Jemaat 413 ayat 1-2 dalam keadaan duduk, ayat 3 kita bangkit berdiri. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, harus hidup bergerak agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah, hanya di Kau sajalah perlindungan yang tetap. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, harus hidup bergerak agar janganku sesat, pegang tanganku erat sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Tuhan pimpinku terus, laku pujiku sembah Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, harus hidup bergerak agar janganku sesat, pegang tanganku erat. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Silakan duduk kembali. Kita ambil satu teduh sejenak.
Atas nama pelayan dan majelis jemaat menyampaikan selamat memasuki minggu kerja yang baru. Sampaikan salam kami kepada orang-orang kekasih di rumah dan shalom. Sebulan, beta sebulan, beta sebulan, beta sebulan, beta sebulan, beta sebulan.